Halo guys, welcome to Pursuing Passion Podcast. Pursuing Passion Podcast merupakan konten kolaborasi antara 1% dengan Purwadika, salah satu pionir lembaga pendidikan Indonesia yang berfokus di bidang teknologi digital. Dalam 5 episode Pursuing Passion Podcast, kita bakal ngobrolin kisah-kisah alumni Purwadika yang berjuang melalui berbagai tantangan dan resiko untuk mengejar passion mereka. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan termotivasi agar tidak menyerah dalam mengejar passion yang kamu miliki. Episode lainnya dapat kamu lihat di playlist Pursuing Passion Podcast hanya di YouTube channel 1% Podcast. Enjoy the podcast! Halo Perseners, selamat datang di Pursuing Passion Podcast, podcast kolaborasi antara 1% dengan Purwadika Digital Technology School. Oke, nama gue Dika. Gue akan temenin kalian buat ngobrol-ngobrol langsung sama narasumber ini. Jadi narasumber ini tuh dulu dia teknik lingkungan, kalau nggak salah. Nah, sekarang dia pindah karir ke data science. Ya udah deh, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kalian ngobrol-ngobrol. Bro Edwin. Halo semuanya, kenalin nama gue Edwin. Gue kerja sebagai data scientist di PT Teralogic. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Oke. Gue denger background lu nih cukup jauh ya dari pekerjaan lu yang sekarang. Apa sih background lu tuh? Jadi kalau ngomongin background, pertama background pendidikan gue nih. Background pendidikan gue itu gue kuliah di jurusan teknik lingkungan. Basically itu matematika plus kimia plus biologi plus fisika lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi dulu gue tuh banyak belajar tentang gimana cara kita tuh supaya bisa mengendalikan pencemaran, ya mulai dari pengolahan limbah, arti pencemaran air, terus kemudian polusi udara, terus kemudian tentang persampahan, sampai tentang gimana cara kita bisa ngolah air bersih hingga jadi air minum kayak gitu. Nah kemudian setelah lulus nih, gue kerja di perusahaan konstruksi yang dimana kerjanya kan bikin bangunan nih, bikin bangunan mulai dari struktur sampai arsitektur kayak gitu. Sebenarnya sih kalau ngomong background jurusan dengan background pekerjaan pertama gue pun itu nggak begitu align, karena apa yang gue pelajarin adalah gimana caranya untuk mengelola lingkungan kayak gitu. Sedangkan yang kerjaan pertama gue sampai akhirnya gue resign itu adalah gue bekerja sebagai seorang health safety environment. Kalau misalnya bahasa gampangnya sih orang K3, keselamatan kerja. Kalau lu pernah dengar. Jadi kerjanya itu banyak berhubungan sama pekerja. Intinya gimana caranya lo bisa bikin pekerja itu selamat dan gak ada kecelakaan. Baik itu dengan lo engineering control, terus lo bikin prosedur SOP, lo tetap ngelakuin monitoring pencemaran lingkungan dan sebagainya lah kayak gitu. Ya itu gue habisin kurang lebih sekitar 4 tahun lah sambil bekerja sambil merenung sampai akhirnya gue bisa career shifting kayak gitu. Oke. 4 tahun itu lumayan lama loh. Lama apalagi ternyata sebelumnya kan teknik lingkungan tuh pindah ke konstruksi tadi, itu kan jauh juga sebenarnya, berarti butuh penyesuaian lagi kan. Nah terus apa sih yang mutusin lu nih buat pindah lagi nih sekarang ke data science? Oke, jadi ya sih gue kebetulan kerja udah 4 tahun dan ya puji Tuhan syukur juga waktu itu gue kerja sebelum wisuda tuh jadinya, udah keterima duluan lah. Jadi emang gue waktu itu maksudnya belum dapat kesempatan untuk memilih pekerjaan lainnya kayak gitu, karena udah dapat duluan kan. Jadi selama 4 tahun gue jalanin. Nah kebetulan selama 4 tahun perjalanan gue ya pekerjaan yang gue lakuin itu mungkin jalurnya itu aja gitu kan, itu aja dan pekerjaannya berulang gitu. Dan sebenarnya pekerjaannya menarik, cuman gue ngerasa pekerjaan itu bukan pekerjaan yang cocok untuk gue kayak gitu, karena kerjaannya itu banyak berurusan sama manusia gitu kan. Sedangkan pekerjaan atau manusia itu punya habitnya sendiri, behaviornya sendiri yang kadang kita nggak bisa kontrol gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya pekerjaan gue tuh bisa dibilang tuh pekerjaan beresiko, ya kan, karena harus jagain orang, tapi kadang kita tuh nggak bisa jagain orang. Kenapa? Karena kita nggak tahu behaviornya mereka. Kadang kita nggak tahu nih, kita liatin gitu kan di pas lagi di lapangan, oh aman-aman. Tapi misalnya kita lagi balik badan atau lagi nggak di tempat gitu, mereka mungkin ngelakuin sesuatu yang mungkin menurut mereka
nggak apa-apa deh, nggak ada kenapa-napa karena gue selama ini kerja kayak gitu. Tapi mungkin pas lagi sialnya terjadi kecelakaan kayak gitu. Itu sebenarnya juga jadi beban moral buat gue sih. Karena kayak wah berat banget men kerja kayak gitu. Selain daripada emang lo kerja di lapangan gitu kan, kayak expose sama cuaca dan bla bla blanya, tapi ada faktor atau variabel yang lo nggak bisa kendaliin gitu loh. Dan itu mungkin besar banget faktornya sampai terjadi kecelakaan karena hal di luar kendali lo kayak gitu. Itu sih sebenarnya salah satu bikin jadi pertimbangan gue juga untuk mencari pekerjaan yang istilahnya hasil dari kerjaan ini tuh murni tanggung jawab gue, murni gue yang kendalikan kayak gitu. Itu sih mungkin salah satunya. Berarti emang tanggung jawabnya lumayan gede juga ya, karena nyangkut keselamatan hidup orang yang kerja di situ iya, ya. ngeri men. Iya, karena balik lagi kayak behavior orang ya beda-beda. Kadang kita udah ngasih peraturan nih, tapi kalau emang orang itu udah biasa seperti itu susah juga kan. Iya, kalau udah bandel ya bandel iya, aja gitu kan. Aja kayak gitu. Nah, tadi kan kayak banyak banget nih tanggung jawabnya dan berat juga kan kayak ngejaga hidup orang. Pernah nggak sih ngerasa kayak kerjaan sebelumnya tuh jadi beban buat lu atau kayak gimana, mungkin kayak gue jadi mental health gue terganggu gitu. Kalau sekarang mah pernah banget, relate banget bahkan. Justru malah mungkin karena namanya anak baru kerja, wajar lah ya kita nyobain hal yang baru gitu kan. Cuman kan nanti kan lama-lama kita tahu ya kira-kira kita senang pekerjaan ini apa enggak, kita suka apa enggak gitu kan, ngerasa berat atau enggak gitu. Jadi secara kerjaan menurut gue kalau ngomong skill set gitu ya, itu nggak begitu sulit karena nggak banyak membutuhkan hard skill. Misalnya lo nggak perlu bisa komputer yang jago, lo nggak perlu bisa ngoding, lo nggak perlu bisa Excel dan bla bla bla. Memang banyak pendekatan psikologis sih sebenarnya di situ karena lo harus ngadepin banyak orang gitu kan. Nah, dan gue tahu itu adalah kelemahan gue untuk berhadapan sama orang, apalagi sama orang yang emang kita nggak bisa kendaliin kayak gitu. Dan selama setahun gue mencoba jalanin pekerjaan, ya udahlah dijalin dulu, namanya kerjaan baru gitu kan. Masuk ke 2 tahun gue mikir nih ada yang mulai nggak beres nih, karena di luar dari role kerja gue dan juga mungkin waktu itu lingkungan kerjanya bisa dibilang nggak mendukung lah, nggak kondusif lah kalau kayak gitu kan. Masuk tahun ketiga gue udah sempat berpikir tuh di tahun kedua ini udah mulai nggak beres lah kayak gitu. Cuman gue pikir mungkin cara lainnya bukan keluar dari tempat kerja tapi mungkin pindah dari project, karena waktu itu gue megang satu project kurang lebih sekitar 2,5 tahun di suatu tempat gitu di Palembang. Jadi mungkin gue pikir gue kayaknya butuh butuh scenery baru lah. Mungkin gue harus keluar dari Palembang masuk ke project lain gitu kan. Dan itu gue dapet ternyata. Kebetulan emang waktu itu di tahun kedua menuju tahun ketiga dapat project yang kejar setoran lah, lu ngerjain project 1 bulan 2 bulan di lapangan karena waktu itu gue bikin rumah sakit COVID kan. Jadi sedikit banyak sebenarnya tertantang. Kenapa ya, karena pertama gue dapat challenge baru gitu kan, dan kemudian yang kedua adalah gue kerja sama orang-orang COVID men gitu kan. Jadi sebenarnya ada keresahannya juga nih, gue bertaruh nyawa juga sebenarnya lo bikin bangunan tapi di dalam rumah sakit COVID gitu sebenarnya. Jadi satu ya itu mungkin mempengaruhi, bukan cuma gue, bahkan mungkin teman-teman di lapangan juga kan. Lo bayangin kita mau mati mau kerja gitu kan, dapat gaji tapi kalau misalnya masuk rumah sakit sama aja, apalagi COVID waktu itu lagi ngeri-ngerinya gitu kan. Terus kemudian ya waktu itu mental gue mulai membaik. Kenapa? Karena lingkungannya membaik gitu dibandingkan 2,5 tahun pertama gitu. Dan mungkin yang paling kelihatan kenapa gue bilang mental gue agak kena gitu ya, gue itu punya lambung, punya asam lambung lah dari dulu gitu kan, sampai kerja gitu. Ya semuanya baik-baik aja kecuali kalau emang gue udah telat makan. Biasanya kalau telat makan kan lambungnya sakit gitu ya. Ya udah tinggal dihajar obat sama makan gitu. Sampai akhirnya di Palembang itu karena gue udah ngerasa pertama kerjaan gue udah nggak sehat, terus guenya juga nggak damai sama kerjaan gue, sampai akhirnya gue ditinggal sama bos gue gitu. Akhirnya nggak tahu kenapa gimana ceritanya lambung gue tuh kumat. Jadi posisinya sampai sekarang ya, tapi sekarang udah mendingan sih ya. Dulu parah banget. Jadi setiap hari gitu ya lambung gue tuh selalu naik, jadi gue tuh selalu kembung tiap hari. Padahal gue nggak ngerasa stres, tapi mungkin alam bawah sadarnya kali ya. Mungkin karena satu ya udah nggak ada orang terdekat gue, bos gue, dan gue nggak suka pekerjaan gue gitu. Jadi dulu gue kayak bisa leaning ke bos gue aja nih. Yang penting ada teman dulu deh. Bos gue nggak ada, kerjaan gue nggak suka, lingkungan kerjanya buruk gitu, akumulasi ke gue jadinya. Wah kena banget men mental gue gitu. Terus ya untung balik ke Jakarta kan waktu itu gara-gara dapat project. Cuman waktu itu gue akhirnya pindah project lagi nih ke Bali waktu itu. Enak banget kan lu dapat kerja di Bali,
di kota lagi di Denpasar kan, weekend bisa ke Canggu men, Ya. ya kan? Oke. Terus taunya ternyata ya balik lagi, gue dapat lingkungan kerja yang gitu-gitu lagi, kurang bagus lagi, dan emang dari awal tuh nggak ngerubah mindset gue dan nggak ngerubah pikiran gue kalau gue nggak suka kerjaan ini, ketahan karena tim yang enak aja kebetulan. Iya. Akhirnya balik lagi dong, Iya. balik lagi gue ngerasa ini bukan kerjaan gue dan bla bla blanya gitu. Ya udah sampai akhirnya gue berpikir kayak gue nggak mau gini lagi lah. Ini kan istilahnya pindah project atau pindah lingkungan ya, cuman cara sementara gue buat menghindari hal-hal kayak gitu. Tapi basicnya gue nggak suka kerjaan gue sebenarnya. Ya caranya adalah apa ya, lo ganti pekerjaan lo gitu. Bukan sebenarnya gue nggak bilang untuk keluar dari perusahaan ya, tapi ganti apa yang harus gue kerjakan lah kayak gitu. Ya sampai akhirnya ada suatu kejadian di project gue terakhir, ya udah gue berpikir dan memutuskan dalam waktu yang singkat lah gitu, mungkin 1 minggu kali ya. Ya udah deh, gue selesai di sini. Gue cari tempat kerja lain, bukan cari tempat kerja lain. Gue pengen cari pekerjaan lain, dan gue pengen tuh dunia digital aja waktu itu. Ya udah sampai akhirnya gue ngajuin pengunduran diri. Ya udah mungkin gue ngerasa itu jalan gue kayak gitu. Tapi ternyata keluar dari tempat kerja tanpa ada backup gitu ya. Persiapan itu kena juga mentalnya jadi ya. Jadi kurang lebih kayak gitu sih waktu itu perjalanannya. Oke. Jadi di kerjaan sebelumnya tuh udah sempet kemana-mana ya, dan ternyata memang yang masalah tuh bukan tadi kan sempat kayak mikir coba mau ganti suasana gitu kan, ternyata bukan itu, ternyata memang pekerjaannya yang bikin nggak enjoy ya. Iya, gue nggak enjoy. Iya, sampai akhirnya ternyata kena tuh ke mental tuh. Karena memang biasa kayak gitu, kayak apa, kita anggapnya tuh biasa aja, tapi ternyata dalam alam bawah sadar kita yang kena kayak gitu kan. Oke. Sebelumnya kan lu udah kerja 4 tahun tuh, terus dan akhirnya tadi lu cerita lu keluar kantor tanpa persiapan ya kan. Terus gimana sih perasaan lu nih setelah ninggalin, terus akhirnya sekarang berkarir nih di bidang yang baru gitu? Pasti kan usaha-usaha lu nggak gampang kan buat dapet kayak gitu kan. Kayak gitu. Mungkin ada satu fakta nih, gue kan kerja di perusahaan konstruksi plat merah lah ya. Dan kayak gue tuh udah pengen kerja di konstruksi gitu ya, sebagai kontraktor tuh dari kecil sebenarnya. Karena bokap gue dulu kontraktor juga kan, pemborong juga kan. Jadi kayak dari kecil gue sering diajak bokap main ke rumah, renovasi rumah, bla bla blanya. Jadi kayak gue ngelihat gue pengen bisa bangun rumah sendiri lah, kayak gitu kan. Sampai akhirnya ya walaupun jalur gue kebanyakan kan itu yang gue ngerti ya, mereka adalah orang lulusan teknik sipil kayak gitu. Walaupun gue bukan lulusan teknik sipil, tapi cita-cita gue kesampean. Gue kerja di perusahaan konstruksi, dan perusahaan konstruksi plat merah lagi gitu kan. Dan waktu itu gue masuk jalur MT gitu. Jadi kayak kurang enak apa lagi gitu sebenarnya ya. Udah ya buat orang tua gue gitu. Ya lu udah selesai, lu udah gak usah nyari kerja lagi lah, lu kerja enak, wisuda cepet, sejahtera, karyawan tetap sampai pensiun bla bla bla. Anggapnya lu udah jadi PNS lah kayak gitu kan. Udah enak banget sebenarnya kayak gitu. Nah, satu yang waktu itu gue pikirin ketika gue ninggalin kantor lama gue adalah gue ninggalin pekerjaan impian gue waktu itu. Walaupun gue ninggalin ya konstruksi pekerjaan impian gue, walaupun gue bukan sebagai seorang engineer gitu ya. Tapi itu impian gue yang gue bayangin dari gue kecil sebenarnya. Wah gila, gue keluar dari perusahaan yang bisa dibilang gue udah sejahtera gitu. Dan karena gue bisa bilang gitu karena gue udah menghasilkan di situ. Ya apalagi gue kan dari keluarga Batak gitu ya. Keluarga Batak kan pasti sangat kalau anaknya itu sukses gitu ya, itu pride-nya luar biasa lah ya, gitu kan. Betul. Jadi kayak lo udah dibilangin kemana-mana, anak gue kerja di sini, gitu kan. Tiba-tiba cabut itu langsung kayak, kalau kata nyokap gue, dia bilang kayak kesambar geledek di siang hari gitu, siang bolong. Nyokap gue bilang gitu, karena gue cabut dari perusahaan yang udah menghasilkan lah, dan dia udah nggak usah mikirin anaknya lagi, udah sejahtera gitu katanya. Ya kayak gitu, yang di pikiran gue ya, gue cuma ninggalin pekerjaan impian gue, dan gue ninggalin kesejahteraan gue bilang gitulah, karena emang udah menghasilkan di situ. Tapi ya udahlah, demi mental gue yang lebih bukan mental sih, gue bilang demi gue yang lebih damai gitu ya. Demi gue yang lebih damai, dan demi gue yang bisa mengeksplor hal lebih banyak, ya udahlah gue relain gitu. Ya itu struggle juga sebenarnya, karena selama menjalani masa itu ya bootcamp juga kan. Ya bootcamp jujur gue seneng, karena emang gue seneng eksplorasi lah, intinya eksplorasi data bla bla bla, dan emang kebetulan course tentang data science gitu kan.
Tapi ada suatu waktu juga kadang-kadang terlintas pikiran gue, anjir gue ngapain resign ya? Dulu gue udah enak, sekarang gue harus susah belajar lagi. Iya kalau dapat kerjanya cepet gitu kan. Ini kalau belum dapat kerja, gue harus gimana lagi gitu kan. Ya kebetulan emang ada backupan finansial lah, masih ada tabungan. Cuman nggak mungkin gue ini terus kan, pakai tabungan gue gitu kan. Jadi itu sih waktu itu yang kerasa banget. Gue selalu keinget lah intinya gitu. Selalu keinget. Itu struggle gue selalu bertarung supaya gue nggak nyesel sama keputusan gue. Karena emang bukan pekerjaan doang, pekerjaan gue impikan waktu itu. Itulah struggle gue waktu itu. Gue juga mungkin bahkan gue sempat ke psikolog gitu buat ngelawan pikiran gue. Karena jangan sampai, maksudnya gue udah ninggalin itu, gue jalanin bootcamp tapi gue nggak bisa fokus gara-gara gue masih keinget tempat kerja gue yang lama nih, gitu kan. Jadinya ya udahlah, singkat cerita bla bla dijalanin, ya mencoba berdamai sampai akhirnya bisa ngejalanin bootcamp, ya dapat kerja untungnya. Jadi ya puji Tuhan, syukur gue dapat kerjaan di timeline yang emang sesuai dengan yang gue mau gitu. Untung banget lah gitu. Lumayan struggle banget ya masalahnya, selain masalah di lu nya sendiri nih, lu nyari kedamaian dulu kan. Iya, gue nyari damai dulu. Iya, nyari damai dulu dengan emang maksudnya emang mesti itu dulu sih diselesain, karena lu mau lanjut ke step berikutnya juga kan. Kayak kalau itu belum selesai gimana mau jalan ke depan kayak gitu. Tapi akhirnya bagus lah, dapat apa yang lu mau, semuanya pas kayak gitu. Keren. Tadi kan lu course juga ya gitu kan. Nah, lu tuh ambilnya yang online apa offline ya kuliah Prodika tuh? Waktu itu gue ngambilnya kelas online sih, karena emang masih COVID kan. Jadi belum bisa datang ke kampus lah. Tapi online-nya yang job connector yang live streaming gitu loh. Oh, live streaming. Bukan yang video learning. Iya. Oke. Jadi ya berasa kayak kuliah aja kan, tiap hari ketemu lecturernya kayak gitu. Betul. Nah, itu kan pas masuk Prodika tuh nggak murah gitu kan. Dia kan butuh banyak dana, butuh effort gitu. Menurut lu worth it nggak sih? Kalau dibilang worth it, karena sekarang gue udah dapetin hasilnya ya gue bilang worth it. Karena ya gimana pun pendidikan nggak akan ada harganya lah dibandingkan apa yang kita dapat kayak gitu. Jadi ya sama kayak prinsip nyokap gue, lo mau kuliah di mana aja, mau semahal apapun, yang penting lo bisa sukses dari situ, nggak akan imbang, pasti akan banyak yang lo dapat daripada lo ngeluarin kayak gitu. Cuman kalau dibilang worth it di luar daripada duitnya gitu ya, karena emang nggak murah ya worth it. Kenapa? Karena ya gue dapat pelajaran yang terstruktur gitu ya di Prodika juga gitu kan. Terus kemudian dapat fasilitas job konektornya juga yang dimana ini keuntungan dari sebuah bootcamp, bahkan di kuliah nggak kayak gitu gitu kan. Lo dapat dengan harga di bawah kuliah, dapat pelajaran yang istilahnya sesuai dengan praktisi di dunia industri lah kayak gitu ya. Langsung bisa lo pakai, terus lo kemudian dikonekin lagi ke partner yang emang butuh orang yang bisa gitu ya, bukan yang cuma ngerti teori gitu. Ya itu worth banget gitu. Cuman emang sebelum itu harus punya tabungan dulu kali ya. Kayak gue kan ya kepake juga ujungnya tabungan buat bayar course gitu kan, tapi nggak apa-apa lah. Oh juga investasi, bisa investasi itu. Gimana sih cara lo ngeyakinin kalau ini tuh data science ini nih yang lo ambil ini sekarang tuh passion lo gitu? Terus gimana juga cara lu tuh ngorbanin banyak gitu dan lu ngejar ini data science gitu? Itu gimana sih cara lu taunya? Kalau buat ngeyakinin diri yang pertama ya pertama pasti komitmen dulu sih. Betul. Mungkin kalau case-nya kayak gue beda ya, karena gue udah kerja 4 tahun gitu kan. Mungkin akan beda sama orang yang fresh grade gitu ya, belum pernah kerja sebelumnya. Kayak ya mungkin nothing tulus aja kalau mereka gitu kan. Betul. Masih punya waktu. Kalau gue udah kerja 4 tahun, gue resign di umur 27 gitu kan. Di saat umur 27 teman-teman gue udah pada jadi manajer gitu kali ya. Betul. Ya itu dulu pertama. Ya effortnya sih gue ya tenangin diri dulu yang pertama lah ya. Jalan orang beda-beda gitu kan. Dan komitmen dulu. Artinya gue udah resign, gue pilih ini ya gue harus komit di sini. Gimana pun caranya. Ya mungkin ya balik lagi karena case gue beda. Udah lama kerja kayak gitu kan. Terus yang kedua, kenapa gue bilang ya mau dibilang passion kali ya. Sebenarnya sih kan passion itu kita nggak tahu sampai kita coba dan kita enjoy kayak gitu ya. Jadi ya memang mungkin sebelum gue ikut course pun di bootcamp gitu ya.
ya nyoba-nyoba dulu kali ya di YouTube gitu kan, belajar ngoding, Python dasar bla 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 blanya gitu. Terus pasti coba kok logikanya masuk sama logika gua gitu ya. Coba-cobain kok seru juga gitu. Susah sih tapi kok pengen dikulik gitu kan. Yang seru kan kalau dibilang passion ya sesusah apapun tapi lu pengen cari jalan keluarnya gitu kan. Lu enjoy gitu kan. Ya lu kerja sampai malam cuman buat ngulik codingan juga kayaknya gua nggak bisa nih selesai lepas dari laptop kalau belum kelar nih. Gitu kan. Itu yang terjadi di gua. Jadi kayak pelajarannya susah tapi kok gue seneng ya gitu kan. Jadi kayak gue ngerasa selama 4 bulan data science cukup susah menurut gue, apalagi gitu kan ya. Gak cuman ngoding logika doang tapi ada hubungan dengan statistika. Yang dimana statistika gue waktu dapet C bahkan waktu kuliah gitu kan. Susah nih statistika nih. Core-nya lagi kan data science gitu kan. Tapi gak apa deh, keinginan gue tuh kuat buat belajarnya. Jadi kayak gue merasa oh bener nih yang gue pilih gitu kan. Kayaknya bisa gue terusin terus deh ya sampai tempat kerja juga. Hal baru lagi mulai dari nol, banyak eksplorasi tapi nggak pernah nyesel dan nggak pernah ngeluh kalau disuruh nyoba hal baru, karena emang oh ternyata semakin banyak lo belajar semakin banyak hal yang lo nggak tahu gitu. Jadi pengen gali-gali terus gitu dan ya enjoy gitu. Beda sama kerjaan gue sebelumnya, banyak hal yang udah gue tahu gue nggak enjoy tapi nggak pengen gue gali jadinya. Gitu loh. Gitu sih kalau kenapa gue bilang itu bisa jadi hal yang gue sukain. Kalau cari passion lo pun lu coba dulu gitu ya, coba dulu. Lu jalanin, ketemu susahnya ternyata lu enjoy. Itu baru passion lo. Itu passion menurut gue. Nah, lu bisa gak sih kasih tips nih ke teman-teman perseners nih? Gimana cara mereka buat tahu passion mereka nih? Biar nggak salah ngejar passion gitu. Mungkin kayak cuma keinginan saat doang kan banyak tuh kayak gitu ya, kayak cuma impulsif atau apa. Kalau menurut lu gimana sih caranya? Menurut gue sih ya, yang pertama terbuka sama opportunity apapun gitu. Mau belajar lah yang paling gampang. Ya mau untuk coba, paling gampang sih gini, kadang-kadang kan kayak lu bilang ya sebentar hilang gitu ya. Tapi menurut gue nggak apa-apa, dalam artian emang harus dicobain sesuatu yang lagi tren mungkin gitu ya. Sesuatu yang lagi tren pun perlu dicoba gitu. Ya kalau emang cocok nggak apa-apa, nggak cocok kita coba yang lain. Intinya coba sebanyak mungkin gitu. Apalagi kalau misalnya umur lu masih muda gitu kan, lu masih fresh grade atau bahkan masih kuliah gitu, atau bahkan mungkin masih SMA. Cobain aja apapun gitu. Habisin waktu lu buat nyobain apapun itu. Sampai lu dapat satu yang nempel di lu gitu kan. Itu yang pertama, cobain. Terus kemudian yang kedua adalah ya ketika lo udah tahu nih yang lo seneng gitu ya, nggak perlu jadi ahli dulu, cari tahu lagi gitu, cari tahu lagi kira-kira gimana, terus lo baru deh kalau misalnya udah dapet lo dalemin di situ. Kemudian yang ketiga komitmen dan fokus sih, terutama untuk orang yang memulai sesuatu dari nol. Kalau misalnya lo passion lo adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan background pendidikan lo gitu, otomatis udah kebangun dong. Ya kan lo udah punya fundamental di situ. Beda cerita kalau kita mulai dari nol gitu kan. Artinya start kita beda sama orang-orang. Ya komitmen untuk lo mau menjalani itulah, dan komitmen kalau ini nggak akan mudah kayak gitu. Udah pasti lah ya, karena kita mulai dari nol, mereka mulai dari 50 gitu istilahnya kan. Yang terakhir adalah ya tahu kapasitas diri lu dan sadar kalau masing-masing individu tuh beda lah gitu. Ya kenapa gue coba ambil data science, kalau boleh jujur gue nggak pinter-pinter banget juga lah, tapi dibilang bodoh-bodoh juga nggak juga, biasa aja. IP gue juga normal lah, tapi gue bisa ngikutin gitu lah. Dan gue tahu kapasitas gue kayaknya bisa sih gue cobain gitu. Dan sesuatu yang dicoba kalau misalnya dilatih-latih terus, jam terbang meters dong. Daripada hanya lu ngerti teori tapi nggak pernah dipakai gitu kan, diapain. Itu sih. Dan yang terakhir kalau misalnya lo modelan kayak gue nih gitu kan, baru startnya di belakangan lah gitu ya, beda sama orang yang mungkin masih kuliah atau bahkan baru fresh grade gitu. Ya balik lagi, bukan jangan sih kalau gue bilang ya, jalannya orang beda lah ya. Mereka udah di atas, kita mungkin baru start, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena ingat lo mulai sesuatu yang baru dan lo hebat coy, lo berani ngulang dari nol. Banyak teman-teman gue bilang kayak gitu. Di saat mereka malas, istilahnya udah kayak udah nikmat lah di atas gitu ya. Bahkan nggak ngomong nikmat. Bahkan ngomongnya kayak ngeluh. Ngeluh cuman mungkin karena kurang keberanian satu, dan mungkin karena udah enjoy karena istilahnya udah sejahtera lah, kayak gue yang dulu gitu. Kejebak gitu kan. Atau mungkin karena udah menikah, itu beda cerita gitu ya. Beda cerita. Jadinya mereka mengurungkan niat buat ngelakuin hal kayak gue. Di saat orang kayak gue mungkin ya
ya ini mungkin gue harus bangga sama diri gue sendiri lah kali ya, karena gue berani gitu, antara berani atau bodoh sebenarnya, karena gue resign tanpa ada persiapan apapun gitu kan. Ya mungkin ya lo harus bangga sama diri lo lah, karena lo berani mulai dari step kecil gitu. Itu menurut gue bisa boosting bisa boosting moral lo gitu. Kalau lo bisa ngelakuin ini karena lo udah berani untuk start dari awal kayak gitu. Itu bener banget sih, kayak kadang ketakutan itu justru tuh yang ngenahan orang kan. Itu juga gue alamin kok waktu di tempat gue kerja yang lama. Jadi kayak setelah gue di sini gitu ya, setelah gue 4 tahun gue baru mikir kenapa gue nggak dari tahun kedua aja sih cabut gitu kan. Karena mikir dulu ya udah ada cara lain dan emang nyaman aja, udah nyaman dan aman di tempat kerja. Nyaman sih enggak ya, tapi mungkin kalau dibilang secara finansial udah aman gitu. Jadi kayak ketahan aja gitu kan, belum berani gitu. Ya udah sampai akhirnya berani, dan setelah gue berani malah banyak orang yang curhat gitu jadinya, malah gue loh kenapa emang ya, perasaan bukannya lebih enak kalian ya, udah lebih aman daripada gue gitu kan. Ya gitu sih jadinya, lucu. Karena emang banyak orang juga sih emang pengen pindah, tapi takutnya tuh kayak takut kenapa, takut gagal, takut apa kayak gitu. Iya, benar banget. Gue juga sempet pengen. Oke. Lanjut, tadi lu kasih tips nih ke persener semua. Kayak banyak banget tuh tips-tips dari lu kasih itu, menurut gua wah penting banget tuh buat orang tahu kayak gitu, yang orang-orang takut segala macam. Coba kasih statement penyemangat dong buat orang-orang yang kayak tadi nih, yang kayak takut segala macam. Karena menurut gua ya lu contoh yang bagus, gila. Keren banget sih. Udah 4 tahun, udah lu berani banget segala macam. Coba dong kasih statement penyemangat gitu buat mereka nih, teman-teman yang pengen juga. Oke, mungkin gue agak bingung sih kalau dikasih statement penyemangat ya, tapi ini mungkin yang gue terapkan ke diri gue kali ya. Gue selalu bilang ke diri gue kalau lo tuh bisa ngeraih apapun yang lo mau. Yang paling gampang dari dulu gue pengen konstruksi, dapat ujung-ujungnya. Lo percaya nggak percaya, gue dari dulu juga pernah berapa kali mikir gue pengen kerja di dunia digital gitu. Bahkan di tempat konstruksi gue ketika tahun kedua kayak gitu. Ya dipikirin dulu aja dan diyakinin aja gitu. Pertama lo punya keyakinan dulu kan. Kalau udah yakin, lo pasti jalannya ke situ tuh bakal lebih mantep lah. Karena lo karena udah punya keyakinan gitu. Dan yang kedua adalah berani untuk mengambil tindakan sih. Ya kalau enggak, career switching ini kan suatu langkah yang besar ya. Karena lo bisa dibilang mungkin 20 tahun hidup dengan pendidikan lo yang udah mateng gitu ya. Lo harus mulai dari nol lagi gitu kan. Ya lo harus berani mulai dari nol dan yakin pokoknya apa yang lo mulai itu endingnya pasti akan bagus sih. Gitu kali ya kalau kata penyemangat ya. Dan yang nggak ada kata terlambat lah untuk berubah intinya gitu. Yang pasti lo mesti ngalahin diri lo sendiri dulu. Yes, itu banget. Paling penting. Perseners. Keren banget. Oke. Thank you banget Edwin udah mampir ke Pursuing Passion Podcast. Semoga sukses terus. Thank you. Oke Perseners, itu aja episode Pursuing Passion Podcast kali ini. Jangan lupa like, share kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa komen di bawah kalau kalian punya insight-insight menarik. Nantikan video Pursuing Passion Podcast lainnya hanya di YouTube channel 1% Podcast. See you. Bye.